Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fani dan di sebelahku Doni. Hai, kami akan mengajak kalian mencari tahu tentang kerjasama negara ASEAN. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Yuk kita cari tahu bersama melalui sumber terkait. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau bisa disebut Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Penandatanganan Deklarasi Bangkok terjadi di kota Bangkok, Thailand oleh Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanan Koman dari Thailand, Rajat Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Ini adalah gambar Asia Tenggara dengan luas 4,5 juta kilometer persegi dan ada 10 negara yang ikut dalam ASEAN yang merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Singapura, keempat Thailand, kelima Filipina, yang menjadi pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam menyusul tanggal 7 Januari 1984. Lalu ada Vietnam yang bergabung tanggal 28 Juli 1995. Nah, kemudian ada dua negara yang ikut bergabung yaitu Laos dan Myanmar tanggal 23 Juli 1997. Dan negara ke-10 yang bergabung adalah Kamboja tanggal 30 April 1999. Mengingat kepentingan geografis, ekonomi, dan politik yang strategis, ASEAN melakukan perluasan keanggotaan kepada Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Taiwan, dan Timor Leste. Kalian harus tahu bahwa latar belakang terbentuknya ASEAN adalah 1. Persamaan letak geografis, yaitu wilayah Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, kemiripan sosial budaya, seperti dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Persamaan nasib, karena sama-sama merupakan negara bekas jajahan, kecuali Thailand, sehingga sama-sama mengalami perjuangan yang panjang untuk merdeka. 4. Dengan berbagai bidang yang saling membutuhkan kerjasama seperti ekonomi, sosial, politik, edukasi, kebudayaan, sumber daya alam, sumber daya manusia, transportasi, dan kerjasama lainnya. Tujuan kerjasama ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. 4. Memajukan kerjasama bidang pertanian, industri, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. 5. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. 6. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. 7. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Organisasi ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni sebagai berikut. Tiga pilar ASEAN. 1. Komunitas sosial budaya seperti kesehatan, olahraga. 2. Komunitas politik dan keamanan seperti pemberantasan kejahatan lintas negara. 3. Komunitas ekonomi seperti ketenaga kerjaan. Arti lambang ASEAN.
10 batang padi berarti bersatu dan bersahabat. Lingkaran artinya kesatuan ASEAN. Kuning kemakmuran, biru perdamaian dan stabilitas, merah semangat dan kedinamisan, putih kesucian. Karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi di ASEAN. Indonesia, letak geografis 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT yang beriklim tropis. Malaysia, letak geografis berada pada iklim tropis yang terdiri dari dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia, nama resmi Federation of Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, luas wilayah 332.370 km persegi, jumlah penduduk 25.180.000 jiwa, kepadatan 76 jiwa per kilometer, suku bangsa mayoritas Melayu, lainnya Cina dan Arab, mata uang ringgit, agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, dan Taoisme, bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil, lagu kebangsaan negaraku, kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari kekuasaan Inggris. Singapura, letak geografis 1 derajat LU sampai 1 derajat LS dan 103 derajat BT sampai 104 derajat BT yang beriklim tropis. Singapura, nama resmi Republik Singapura, ibu kota Singapura, luas wilayah 583 km persegi, jumlah penduduk 4.425.720 jiwa, kepadatan 7.591 jiwa per kilometer, suku bangsa Cina 78%, Melayu 15%, India 7%, mata uang dolar Singapura, agama Buddha 32%, Tao 22%, Islam 15%, Kristen 13%, Hindu 3%, lainnya 14%. Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura, kemerdekaan 1959 dari penjajahan Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan macam-macam kerjasama ekonomi Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama, kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui kerjasama industri ASEAN, ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, AFTA, melalui pemberlakuan tarif efektif bersama, Common Effective Preferential Tariff atau CEPT. Antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor, guna menghilangkan kendala perdagangan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perdagangan bebas dengan mitra bicara, Free Trade Agreement atau FTA. Yang keempat, kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang kelima, kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Yang keenam, kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan. Yang ketujuh, kerjasama di sektor energi dan mineral. Yang kedelapan, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, kerjasama dalam bidang pembangunan. Selain di bidang ekonomi, kerjasama antar negara ASEAN juga berlaku di bidang politik, yang mana tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan memajukan nilai hak asasi manusia serta proses demokrasi di kawasan ASEAN. Berikut ini beberapa contoh kerjasama di bidang politik.